Kejadian ini terjadi di Bangka Belitung. Seorang guru sekolah dasar nggak mau rujuk dengan suami berondongnya, namun malah berujung begini. Seorang wanita cantik berusia 34 tahun berprofesi sebagai guru SD bernama Sri Depi. Disukai para murid bahkan teman-teman gurunya, Sri Depi tak pernah punya masalah. Guru yang dikenal cantik dan juga ramah menurut para muridnya, mereka merasakan kesedihan mendalam saat mengetahui sang guru telah berpulang. Ibu guru Sri Depi sendiri memang sudah cukup lama mengajar. Dirinya janda, punya satu anak. Dulu dirinya pernah menikah namun rumah tangganya tak lama. Sri Depi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sang anak dengan orang tuanya, sementara Sri Depi fokus bekerja. Cukup lama menjanda, akhirnya Sri Depi pun menemukan cinta barunya. Sri Depi sendiri kerap dijodohkan oleh guru-guru temannya, namun dirinya menemukan cinta baru setelah berkenalan dengan lelaki bernama Pariansyah berusia 20 tahun. Meski usianya lebih muda 14 tahun, namun mereka mengaku saling mencintai. Meski di usianya muda, Pariansyah berusia 20 tahun, Pariansyah sendiri bukanlah seorang bujangan, melainkan dirinya juga berstatus sebagai duda, namun tak punya anak. Menjalin berpacaran dengan Pariansyah meski banyak pro dan kontra, namun pasangan ini pun mengaku tak peduli. Bahkan Pariansyah yang siap menjadi suami dari Sri Depi dan juga menjadi ayah sambung untuk anak Sri Depi. Sri Depi yang berprofesi sebagai seorang guru SD, namun Pariansyah sebagai buruh harian, tak menghambat mereka mempercepat pernikahan. Mereka tak ingin lama-lama berpacaran, ingin segera menikah, hingga akhirnya pasangan ini pun menikah. Setelah menikah, pasangan ini pun tinggal di salah satu kontrakan yang tak jauh dari tempat sekolahan Depi bekerja. Saat berpacaran, pasangan ini selalu mesra, bahkan tak peduli omongan orang terkait perbedaan usia. Keduanya kerap memamerkan keromantisan. Namun pasca menikah, nampaknya cekcok ada di permasalahan mereka karena ternyata Pariansyah cemburuan kepada Sri Depi. Sri Depi yang cantik dan punya pekerjaan jelas kadang-kadang membuat Pariansyah merasa kalau dirinya bukan siapa-siapa. Apalagi Pariansyah tak suka kalau Sri Depi terlalu baik kepada tetangga atau kepada teman kerjanya. Kecemburuan Pariansyah membuat cekcok di antara mereka. Meskipun Pariansyah tak bekerja bagus, namun Sri Depi menerimanya. Bahkan Sri Depi dengan Pariansyah pun mencoba untuk mempunyai anak, namun hingga kini belum dikaruniai anak. Pariansyah sendiri yang cemburuan membuat Sri Depi kesal sendiri, namun Sri Depi tetap mencoba bersabar. Pariansyah yang mulai kasar kepada Sri Depi akhirnya kesal sendiri dan sempat pergi dari rumah, meninggalkan kontrakan mereka, pulang ke rumah orang tuanya. Usai Pariansyah kabur ke rumah orang tuanya, namun beberapa waktu kemudian Pariansyah meminta ingin rujuk kepada Sri Depi dan ingin kembali ke kontrakannya. Berbeda dengan Sri Depi yang nampaknya sudah muak dengan Pariansyah, lebih memilih ingin bercerai dengan Pariansyah, bahkan sudah mengurus masalah perceraiannya. Pariansyah sendiri ngamuk tak terima kalau dirinya akan diceraikan Sri Depi. Pariansyah merasa kalau Sri Depi punya lelaki lain dan yakin kalau Sri Depi berselingkuh dari dirinya. Merasa kalau Sri Depi memang mengkhianatinya, akhirnya Pariansyah pun mempunyai ide untuk menghabisi Sri Depi. Sri Depi yang tak mau dengan dirinya berarti tak bisa dengan orang lain. Akhirnya Pariansyah pun diam-diam ke kontrakan Sri Depi saat malam hari saat Sri Depi tengah tidur. Dengan membeli peralatan sebelumnya, Pariansyah pun berhasil masuk ke rumah Sri Depi saat Sri Depi tidur. Subuh di tanggal 20 Agustus 2018, Pariansyah masuk ke kamar Sri Depi yang sedang tidur. Pariansyah langsung mendakap dengan bantal. Sri Depi yang coba melawan namun nampaknya susah karena tak ada tenaga. Sri Depi akhirnya tak bernyawa. Pariansyah pun membuat alibi kalau Sri Depi menggantung diri, namun ternyata tak bisa hingga akhirnya dirinya menyamarkan kalau Sri Depi bundir dengan cara melukai pergelangan nadi sang istri Sri Depi. Merasa yakin dirinya nggak akan ketahuan, Pariansyah pun kabur meninggalkan sang istri yang sudah tak bernyawa. Hingga akhirnya di jam 12 seorang satpam bernama Heri datang ke kontrakan Sri Depi bermaksud mengantar barang pesanan namun tak ada. Hingga akhirnya Heri pun memilih ke sekolah, namun ternyata Sri Depi pun tak masuk. Kepala sekolah dengan anaknya dan juga Heri ke kontrakan Sri Depi merasa ada yang aneh karena motor Sri Depi ada namun rumah terkunci. Akhirnya mereka pun mencoba masuk karena takut ada apa-apa dengan Sri Depi. Mereka masuk lewat jendela depan. Mereka kaget melihat kondisi Sri Depi yang sudah tak bernyawa dan dibawa ke rumah sakit, hingga mereka pun lapor kepada pihak kepolisian. Warga sekitar geger dan datang langsung ke kontrakan Sri Depi. Tak menyangka kalau Sri Depi bundir, namun pihak kepolisian meragukannya hingga akhirnya pihak kepolisian menyelidiki.
Pihak kepolisian pun meminta keterangan dari para saksi, teman-teman terdekat Sri Depi dan juga tetangga bahkan keluarga Sri Depi. Mendapat keterangan kalau Sri Depi tengah pisah rumah dengan sang suami, bahkan tengah mengurus perceraian, pihak kepolisian pun langsung interogasi Pariansa sebagai sang suami. Pariansa akhirnya diamankan dan mengakui kalau motifnya cemburu. Pariansa langsung mengaku kepada pihak kepolisian dirinya yakin sang istri berselingkuh hingga akhirnya mengambil tindakan menghabisi Sri Depi yang ogah rujuk dengan dirinya. Dari penyelidikan pihak kepolisian dinyatakan Sri Depi tidak berselingkuh dengan siapapun. Sri Depi ingin bercerai karena Sri Depi kesal sang suami kekanak-kanakan bahkan cemburuan. Kini Pariansa sendiri dinyatakan bersalah setelah disidangkan di persidangan Sungai Belinyu. Dengan hukuman seumur hidup, Pariansa kini hanya bisa menyesali apa yang dilakukan kepada sang istri Sri Depi. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.